Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, seperti janji saya sebelumnya, alhamdulillah kita pagi ini bisa memberikan materi. Jadi mulai pasca UTS, mulai minggu ini saya akan memberikan materi dalam bentuk yang tidak seperti biasa. Kalau minggu kemarin saya sudah memberikan materi buku, sebuah buku yang membahas tentang seluk-beluk asuransi syariah. Mudah-mudahan buku itu udah di download dan udah dibaca, sehingga ketika saya menjelaskan tentang materi kali ini, teman-teman sudah memahami apa itu asuransi syariah. Nah, saya akan mulai minggu ini dengan membahas jurnal, sebuah jurnal. Nah, saya mulai dari jurnal yang sederhana. Ini jurnal yang ditulis oleh Rahma Indrarini, Clarisinta Canggih, dan Silva Arif Rusmita. Ini penulis dari Universitas Negeri Surabaya dan dari Universitas Airlangga Surabaya. Jadi ini judulnya Efficiency Determinants of Islamic Insurance in Indonesia. Nah, ini sebuah conference paper. Jadi bukan jurnal tapi conference paper. Ini sebenarnya teman-teman gak usah takut dengan judulnya atau bahasa Inggrisnya ya. Nanti saya jelaskan lah, insya Allah. Nanti kita sama-sama belajar. Jadi jurnal ini sebenarnya sederhana, dan teman-teman sebenarnya bisa membuat karya tulis nanti skripsi seperti ini. Ini mudah sekali. Gitu. Nanti saya jelaskan. Jadi ini sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh The Second International Conference of Islamic Economics, Business and Philanthropy pada tahun kemarin ya, 2019 ini baru. Jadi jurnal ini membahas, jadi saya tidak usah menakut-nakuti teman-teman dengan jurnalnya, nanti kita bahas saja. Yang pertama itu, ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya ya. Langsung tujuan dari saya memberikan materi ini supaya kita sama-sama belajar bagaimana memahami sebuah karya ilmiah. Teman-teman mungkin udah semester 6 sekarang, udah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, dan sekarang seminar. Saya akan membantu teman-teman bagaimana memahami sebuah karya ilmiah dari yang sederhana. Nanti kita tingkatkan minggu-minggu ke depan, kita tingkatkan dengan karya ilmiah orang lain yang lebih bagus itu. Jadi yang pertama tentang jurnal atau conference paper itu pasti ada abstraknya. Nah, coba lihat ini abstraknya. Nggak usah takut, udah saya terjemahkan juga. Jadi ini abstraknya. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah karya ilmiah kuantitatif. Jadi metodenya kuantitatif, memakai pendekatan dia itu data envelopment analysis. Untuk apa? Untuk meregresi. Jadi meregres dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
faktor-faktor determinan, faktor-faktor dominan atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah variabel yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Nah, variabel biasanya ada variabel dependen dan variabel independennya. Nah, variabel dependennya di sini adalah kalau di sini bahasanya input dan output ya. Nah, kita pakai jadi ini input variabelnya, input variabelnya adalah pertama total aset. Nah, ini biasanya kalau di anak metode regresi itu ini X1. Yang kedua adalah expenses. Jadi biaya, expenses dan claim payment. Jadi pembayaran klaim. Ini jadi X1, X2-nya dan X3. Jadi ada 3 variabel ya. Total asset, expense dan claim payment. Sedangkan variabel dependennya atau variabel output ini variabel exogennya itu adalah income and tabaruk fund. Nah, selama periode 2012 sampai periode 2016. Nah, artikel ini menganalisis tingkat efisiensi dari asuransi syariah Al-Amin, asuransi syariah Amanah Kita dan asuransi syariah Takaful. Nah, apakah telah mencapai efisiensi full atau 100% atau belum? Hasilnya ternyata ini yang kita lihat. Ini sudah saya terjemahkan, kita baca langsung terjemahannya aja supaya nanti tidak menakutkan. Nah, abstraksi itu dalam sebuah karya ilmiah itu isinya biasanya yang pertama itu biasanya menjelaskan tujuannya apa. Nah, kalau di karya ilmiah ini, di artikel ini tujuannya adalah untuk menjelaskan efisiensi perusahaan asuransi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu tujuannya. Metodenya apa? Yang kedua bicara tentang metode. Metodenya adalah metode kuantitatif dengan DEA atau Data Envelopment Analysis menggunakan regresi dengan variabel inputnya total aset, biaya atau beban dan pembayaran klaim. Sedangkan outputnya, nah, kalau di regresi itu biasanya Y-nya, jadi X-nya itu X1-nya adalah total aset, X2-nya beban atau biaya, yang ketiga X3-nya adalah pembayaran klaim. Sedangkan Y-nya adalah pendapatan dan dana tabaruk selama periode 2012 sampai 2016. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tujuan, metode, objeknya. Yang ketiga objeknya. Objeknya di mana? Asuransi syariah Al-Amin, Takaful dan asuransi syariah Amanah Kita. Nah, baru yang keempat tuh hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya penelitian ini menghasilkan bahwa tahun 2012 asuransi syariah Al-Amin, Amanah Kita dan Takaful mencapai efisiensi 100%. Sedangkan tahun-tahun 2013, 2014, 2015 asuransi syariah Al-Amin dan Takaful efisiensinya hanya 50%. Sementara asuransi syariah Amanah Kita di bawah 50%. 2016 asuransi
Al-Amin dan Takaful efisiensinya 100%, sedangkan amanah kita hanya 50%. Nah gitu. Nah dari hasil ini menunjukkan bahwa ROE dan LNTA itu logaritma natural total asset, itu yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi. Ini hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah karya tulis itu ditulis. Jadi kita lihat ini ya, jurnal ini banyak kelemahan sebenarnya. Nanti kelemahannya pertama, nanti ini saya keluarkan di ujian ya, kelemahannya apa. Terus nanti teman-teman harus bisa menjawab. Nanti ketika saya tanyakan kelemahan jurnal ini apa, nah, kalau menurut saya kelemahan jurnal ini yang pertama, jurnal ini hanya 8 halaman. Karena hanya 8 halaman, jadi ini penjelasannya tidak lengkap. Saya contohkan. Ini dari introduction. Kalau introductionnya oke lah. Terus yang kedua, jurnal ini kajian teoritisnya juga tidak lengkap. Gitu. Kalau kajian hasil penelitian terdahulu itu lumayan lengkap, tapi secara teoritis jurnal ini kurang lengkap. Karena apa? Dia dibatasi 8 halaman. Yang ketiga, metodologinya itu sudah dijelaskan, tetapi langkah-langkah perhitungannya itu tidak dijelaskan. Sehingga kita yang membaca itu seolah-olah kita bertanya, kalau saya membuat karya seperti ini bisa apa enggak? Nah, kalau saya sih jawabannya bisa, dan ini sederhana sekali. Nah, terus yang ketiga, yang selanjutnya ya, ini langsung ke research and discussion. Ini juga research and discussionnya juga langsung ditampilkan hasil akhirnya ya, kurang ditampilkan prosesnya. Sehingga kita yang membaca itu langsung menyimpulkan tanpa mengerti masalah yang sebenarnya. Nah, kesimpulannya begini. Nah, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita. Nah, juga di referensi ini juga banyak hal yang, nah misalnya ini nomor 10 ini nggak boleh ini seperti ini. Nah itulah kira-kira. Kita kembali ke pembahasan. Nanti materi ini bisa dilihat di e-learning. Abstraksi sudah saya bahas. Sekarang introduction. Coba kita lihat introductionnya. Introduction sebuah jurnal itu mencakup, kalau teman-teman garap skripsi, introduction itu terdiri dari latar belakang, bab 1 dan bab 2 ini. Bab 1, bab 2. Jadi sudah menjelaskan 2 bab. Tentang apa? Bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 itu kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari kajian teoritis dan kajian hasil penelitian sebelumnya. Lalu juga menjelaskan pentingnya, atau kalau di skripsi ya pentingnya. Kenapa kita meneliti tentang masalah ini? Pentingnya apa sih? Nah, itu. Coba kita lihat. Nah, di introduction-nya itu secara umum. Nah, biasanya di latar belakang itu membahas yang paling umum ya. Nah, ini juga membahas keumuman dari asuransi syariah. Dijelaskan bahwa asuransi syariah itu
itu dibagi menjadi dua kelompok. Lembaga keuangan ini jadi belum masuk ke asuransi syariah ya. Jadi lembaga keuangan itu dibagi dua, perbankan dan non-bank. Kalau asuransi syariah itu termasuk lembaga keuangan non-bank. Nah, kira-kira begitulah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa asuransi syariah di Indonesia ini juga belum maksimal. Maka kedua itu ini masih umum ya, itu menjelaskan paradok. Paradok itu begini. Harusnya begini, tapi nyatanya begini. Nah, begitu. Harusnya asuransi syariah di Indonesia ini bagus, ternyata perkembangannya tidak membanggakan misalnya. Nah, paradoknya apa? Jadi paradoknya gini, asuransi itu kan kebutuhan untuk perlindungan. Sementara asuransi yang kita kenal selama ini, asuransi konvensional itu kan diharamkan. Kenapa? Karena ada riba di sana. Karena ada, bahkan asuransi itu kalau di konvensional itu kan menanggung, seolah-olah dia kok apa hak dia bisa menanggung hidup orang lain. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Tapi dalam Islam itu asuransi itu juga menjadi kebutuhan. Nah, maka dalam syariah asuransi ini juga diatur. Nah, gitu. Diatur. Di Indonesia itu asuransi yang pertama itu takaful tahun 94 ya. Nah, tapi sampai sekarang asuransi itu baru berkembang seperti ini. Ada 13 asuransi dan 50 unit syariah, dan total asetnya itu hanya berapa nih? 40 miliar ya. Ini kan ironis ini. Maka saya sebut ini sebagai paradok. Harusnya berkembang pesat, tapi hanya berkembang tidak pesat. Ya maklumlah lah gini. Nah, terus yang kedua, di introduction itu dijelaskan tentang pentingnya efisiensi. Nah, biasanya ini menjelaskan tentang menjelaskan pentingnya efisiensi itu. Efficiency is one of the tools to measure company performance. Nah, ini teorinya begini ya. Pentingnya asuransi itu dibahas secara teori. Itu pentingnya apa? Untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, faktanya, maka di introduction itu menjelaskan fakta-fakta tentang efisiensi asuransi ini di berbagai negara. Di Pakistan itu asuransi syariah itu lebih efisien daripada asuransi konvensional. Di Malaysia itu sebaliknya. Ternyata di Malaysia itu asuransi konvensional itu lebih baik dan lebih efisien daripada asuransi syariah. Nah, gitu. Terus dibahas juga teori-teori tentang asuransi, teori dan hasil penelitian terdahulu tentang asuransi. Ini saya kok rusak ya. Ketika udah disimpan itu rusak ya. Maaf, ini saya harus benerin lagi. Nah, ini teori dan hasil penelitian terdahulu tentang efisiensi asuransi. Ini dikemukakan oleh Abdu. Nah, coba kita lihat di ini ya, di makalahnya itu di sini. Nah, di sini ya. Ini. Nah, ini menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu tentang efisiensi asuransi. Nah, ini. Sampai sini. Kwajulunen. Nah, teman-teman, kalau ada yang seperti ini ya, misalnya nama Lunen 2009. Nah, teman-teman bisa mengecek di daftar pustaka. Misalnya ini Kwajulunen. Ini karyanya atau
artikelnya atau karya ilmiahnya itu seperti apa. Ini bisa dicek misalnya Kuajo sama Lunen. Coba kita cek ya di daftar pustaka di reference. Nah, Kuajo sama Lunen. Daftar pustakanya kok begini ya. Coba Kuajo KK Kuajo ternyata tidak ada. Nah mungkin ini ya Kuajo ini berarti ini. Lunen itu ini judulnya apa? Determinant of efficiency and productivity in German property insurance. Nah ini, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi setiap referensi yang ditulis di sebuah karya itu harus dipertanggungjawabkan di referensinya, di daftar pustakanya. Misalnya Abduh, ini harus ada. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau nulis skripsi yang seperti ini, misalnya seperti ini harus ada di daftar pustaka. Tidak boleh tertinggal sedikit pun. Dan itu harus bisa dilacak. Kalau sekarang kan model online kan bisa dilacak. Oke? Gitu ya kira-kira. Ini sekedar membimbing teman-teman bagaimana memahami karya ilmiah. Yang terakhir tentang introduction itu biasanya apa yang dibahas itu pentingnya penelitian ini. Apa pentingnya? There is few research about efficiency determinant of Islamic insurance company. Nah, ini pentingnya. Bahwa efisiensi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Menunjukkan bahwa hence this research aim to, jadi maka penelitian ini tujuannya untuk apa? Nah, untuk find out internal factors, untuk menemukan faktor-faktor internal that affect efficiency of Islamic insurance company in Indonesia. Jadi faktor-faktor internal yang mempengaruhi efisiensi dari asuransi syariah di Indonesia. Inilah introduction-nya. Jadi begini ya. Jadi introduction itu selalu dalam karya ilmiah itu selalu menjelaskan keumuman. Paradok ini tidak selalu ada, tapi dijelaskan akan lebih baik pentingnya efisiensi, fakta-faktanya seperti apa, teorinya dan hasil penelitian terdahulunya seperti apa, dan pentingnya penelitian ini. Jadi nanti teman-teman kalau membuat karya tulis setidaknya harus begini. Nah, baru dirumuskan masalahnya. Nah, ini saya kasih PR ya untuk ujian besok. Jadi kira-kira ini makalah ini atau artikel ini rumusan masalahnya seperti apa? Nah, rumusan masalah yang pertama, rumusan masalahnya apa? Yang kedua, tujuannya apa, manfaatnya apa? Nah, nanti ujian saya minta untuk dituliskan ya. Coba kita lanjutkan introduction, lalu metodologi. Ini metodenya dengan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan DEA tadi, data envelopment analysis. Nah, ini tidak usah takut dengan rumus seperti ini. Ini cuma regresi biasa aja. Jadi Y sama dengan A ini konstanta plus B1 X1, B2 X2 dan B3 kali X3 tambah dengan EI. EI ini biasanya standar error. Gitu. B itu apa? Coefficient value of its independent variable. Jadi nilai koefisiensi dari setiap variabel. Artinya begini. Jadi misalnya B1X1 itu berapa koefisien atau berapa sensitif X1 ini
mempengaruhi Y. Nah, gitu. Nanti hasilnya akan disimpulkan begini. Jadi setiap perubahan Y itu dipengaruhi oleh X1 sebesar segini persen. Nah, begitu biasanya. Inilah cara membaca regresi. Ya, teman-teman pasti udah dapat mata kuliah ini ya, udah dijelaskan di statistik dan di metodologi penelitian. Nah, lalu ini metodenya ini. Nah, nanti PR-nya teman-teman merumuskan hipotesisnya. Nah, gitu. Nanti saya tanya di ujian, hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu biasanya X1, X2 dan X3 itu berpengaruh enggak terhadap Y gitu. Jadi kalau di sini ya ROE atau seberapa besar pengaruh ROE terhadap Y. Nah, itu nanti dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Hasilnya apa sih? Hasilnya seperti dijelaskan di abstrak tadi, hasilnya itu ini. Nah, ini hasilnya. Tadi dijelaskan 2012 itu semuanya efisiennya. Efisiensinya mencapai 100%. 2013 ini yang paling efisien adalah Al-Amin. Yang tidak efisien itu Amanah Kita. 2014 yang paling efisien Takaful. Yang dua ini ternyata kurang efisien. Nah, 2015 itu Takaful. 2016 itu dua yang efisien, yang Amanah Kita kurang. Nah, itu. Lalu efisiensi determinan. Jadi ini faktor yang mempengaruhi, ternyata signifikansi itu yang paling signifikan adalah ROE sama LNEA ya, atau di sini dijelaskan size of company, ukuran perusahaan. Itu ini signifikansinya. Sedangkan TER itu apa tadi? TER itu total expense ratio, itu tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, itulah kira-kira isi dari artikel ini. Mudah-mudahan penjelasan saya yang keempat, bab 4 biasanya kesimpulan, tidak usah saya jelaskan, udah dibahas di abstrak tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan bagi teman-teman. Ternyata asuransi syariah di Indonesia itu juga tidak efisien amat gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.